Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hairul Afandi dengan NIM 44431900063. Saya dari kelas 3B, program studi ilmu perikanan, Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, di video ini, saya akan mengulas sedikit atau menjelaskan sedikit mengenai tanaman air atau tanaman hias air yang sedang menjadi perbincangan hangat di para kalangan pecinta aquascape nasional maupun internasional. Saya akan menjelaskan bagaimana tanaman ini dan potensinya tanaman, serta cara penanganan, cara transportasi, dan juga cara ekspor impor. Karena tanaman air ini sendiri sudah menjadi komoditas ekspor di negara Indonesia. Sungguh luar biasa. Nah, apakah ada yang paham atau yang sudah mengetahui kira-kira tanaman apa yang akan saya bahas? Mungkin tanaman ini sudah sedikit familiar bagi para pecinta aquascape, tapi saya akan menjelaskan mengenai tanaman Buce palandra atau disebut tanaman buce. Adalah salah satu tanaman semi akuatik yang sedang menjadi primadona pecinta aquascape di negara Amerika dan juga Jepang. Wow. Daunnya yang hijau segar, ungu, serta bunganya yang elok menjadikan tanaman ini primadona. Tanaman ini sangat mudah perawatannya, namun lamban pertumbuhannya. Tetapi tanaman yang tumbuh di pedalaman hutan ini sangat familiar di tanah Borneo atau tempat asalnya yaitu Kalimantan. Saya merujuk pada data unit pelayanan rekomendasi di Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian. Hampir setiap hari ada usulan permohonan ekspor tanaman ini atau tanaman buce mulai dari beberapa negara. Di antaranya ada Amerika, ada Peru, Vietnam, Hong Kong, Jepang, dan juga Korea. Wow, diekspor oleh 6 negara besar. Menurut keterangan Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian melalui Bapak Sukarman, tanaman ini awalnya hanya ditemukan atau diambil di alam asli Borneo, tanah Kalimantan. Namun, seiring tingginya atau melonjaknya permintaan pasar, tanaman ini sudah mulai dibudidayakan atau dilakukan budidaya oleh para pelaku usaha di luar habitat aslinya atau di luar tanah Kalimantan. Hingga kini budidaya buce sudah dilakukan di beberapa daerah di luar Kalimantan, seperti contohnya di Bogor, Cirebon, dan Madiun, dan termasuk wilayah Kalimantan itu sendiri. Sejak tahun 2016 hingga 2018, Balai Riset Besar Ikan Hias telah bekerja sama dengan Balai Besar Bioteknologi, Sumber Daya Genetik Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, Balai Besar Biogen Kementan dalam perbanyakan ex situ tanaman air dengan memanfaatkan sifat potensi sel dan bioteknologi untuk menciptakan inovasi in vitro tanaman hias sebagai estetika. Sungguh ini penemuan yang sangat luar biasa. Belum sampai di situ, dengan memanfaatkan sifat potensi sel tersebut, tanaman air ini juga dapat hidup di luar habitatnya loh, dengan dapat dipanen sebanyak mungkin yang diinginkan. Wow. Tanaman air ini juga tumbuh secara seragam serta bebas patogen sehingga sangat baik untuk ikan. Potensi tanaman hias lokal sangat menjanjikan. Angka permohonan ekspor benih terus-menerus meningkat. Bisnis ini punya peluang besar dan tentunya dapat menaikkan neraca perdagangan dalam negeri. Begitu tutup Pak Sukarman melalui Direktorat Jenderal Pertanian. Nah, cara penanganan. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu cara penanganan setelah tadi potensi.
Cara penanganan tanaman buce ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Setelah dipanen atau diambil dari alam langsung, tanaman buce sebaiknya dimasukkan ke dalam akuarium terkontrol. Di antaranya, perlu ada perhatian lebih dari beberapa perubahan lingkungan, di antaranya seperti pencahayaan, dan yang kedua, pH atau parameter air. Pencahayaan yang baik adalah menggunakan lampu dengan kisaran 0,5 watt per liter atau lebih, serta untuk pH yang optimum itu berada di kisaran 5-8, serta tumbuhan ini dapat hidup baik di antara suhu 22 hingga 28 derajat Celcius. Bahkan berdasarkan fakta bisa lebih. Berdasarkan sumber juga saya baca, tanaman buce ini adalah tanaman geotip atau tanaman yang menyukai aliran air deras. Oleh karena itu ketika teman-teman atau yang menonton video ini ingin membudidayakan tanaman buce atau menggunakan tanaman buce ini, sebaiknya menambahkan tambahan filter internal dan tanamannya sebaiknya diletakkan di dekat filter tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke bagian ketiga, yaitu cara transportasi. Cara transportasi untuk tumbuhan buce ini sendiri sebenarnya tidak terlalu dijelaskan secara detail dari beberapa sumber yang saya baca, tetapi berdasarkan data yang saya simak atau saya ambil, menurut proses transportasi tumbuhan, khususnya tanaman air, sedikit berbeda pada proses transportasi pada ikan, di mana contohnya pada ikan dijelaskan proses pengangkutan atau transportasi baik itu yang terbuka maupun yang tertutup. Sedangkan pada tanaman sedikit berbeda. Untuk transportasi pada tanaman itu dilakukan karantina, di mana transportasi tersebut diatur dalam satu konsep karantina. Nah, untuk pengangkutan tanaman sendiri kebanyakan menggunakan media tanah yang ditutupi oleh kayu. Kemudian kita masuk ke bagian terakhir atau bagian keempat, yaitu cara ekspor impor tanaman buce palandra. Nah, cara ekspor impor tanaman buce palandra ini berdasarkan kode HS atau Harmonized System. Tanaman buce sendiri memiliki kode HS 0602.90.90, di mana deskripsinya adalah tanaman hidup lainnya yang termasuk akarnya, potongan, dan cangkokan. Nah, cara ekspor tumbuhan, khususnya tumbuhan air ini, ditetapkan dalam keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian nomor 2471 tahun 2018 mengenai percepatan layanan ekspor karantina pertanian. Syarat utamanya yaitu persyaratan karantina tumbuhan untuk ekspor tumbuhan dan produk tumbuhan. Yang pertama, disertai fitosanitary sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Karantina Pertanian. Kemudian yang kedua, dimasukkan melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan keperluan tindakan karantina. Sementara itu, ada kewajiban tambahan nih dalam surat keputusan tadi. Kewajiban tambahnya diantaranya yang pertama, surat izin pengeluaran dari Menteri Pertanian atau SIP untuk benih tumbuhan. Kemudian yang kedua, surat angkut tumbuhan dan satwa dalam atau SATSDN untuk media pembawa yang tergolong tumbuhan dan masuk dalam daftar Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora atau CITES sites yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan. Dan yang ketiga, ada sertifikat perlakuan atau sertifikat fumigasi jika dipersyaratkan oleh negara tujuan. Kemudian yang keempat, ada packing declaration untuk kemasan kayu. Dan yang kelima, ada cargo manifest atau invoice atau bill of loading atau airway bill atau AWB. Nah, teman-teman, bagaimana? Apakah sudah paham dan sudah sedikit mengetahui mengenai
tanaman buce palandra, cara penanganan, cara transportasi, dan juga cara ekspor impor berdasarkan data-data yang saya dapatkan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Like, share, dan komen. Semoga makin banyak yang menonton, makin banyak yang melakukan budidaya atau menggunakan tanaman buce sendiri. Tanaman buce sudah bisa didapatkan di platform media online belanja manapun dan harganya lumayan terjangkau loh. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam pembuatan video ini terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.